dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kajian kita yaitu kitab tajwid dan kitab Safinatul Najah, yang alhamdulillah di minggu-minggu yang lalu kita menjelaskan tentang mim yang sukun ya. Kita buka tajwid halaman 26 ya. Tajwid halaman 26. Nih, sudah berapa lembar ya. Insyaallah mudah-mudahan ke belakangnya masih ingat ya. Sekarang menjelaskan tentang mim sukun ya. Ini sudah minggu yang lalu di rumah Pak De Haris ya. Pak De Haris yaitu menjelaskan tentang mim yang sukun atau mim yang mati. Mim yang mati ketika bertemu dengan huruf hijaiyah yang 28, ini skemanya, maka menjadi 3 hukum ya. Halaman 26, mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah yang 28, maka hukumnya menjadi 3 bagian. Yang pertama idgham syafawi, yang kedua ijhar syafawi, yang ketiga ikhfa syafawi. Ini hukum dari mana? Hukum dari mim yang sukun apabila bertemu dengan huruf hijaiyah yang 28. Yang pertama idgham syafawi, hurufnya ada 1 yaitu mim. Maksudnya apabila mim mati bertemu huruf hijaiyah bertemu dengan mim mati ini, maka itu namanya idgham syafawi ya. Mim mati bertemu dengan mim kalau idgham syafawi ya. Idgham itu dimasukkan ya. Contohnya itu ada huruf mim ya, idgham syafawi hurufnya huruf mim ya. Ada ikhfa syafawi itu hurufnya hanya huruf ba ya. Artinya apabila mim sukun ini bertemu dengan huruf mim, maka namanya idgham syafawi ya. Mim yang ada sukunnya di lingkar ya. Kotak 5, 6 apa? Nah, kotak 6 tuh ya, itu mim sukun. Apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim, maka namanya idgham syafawi. Apabila mim yang sukun ini bertemu dengan huruf ba, makanya namanya ikhfa syafawi. Apabila mim sukun ini bertemu dengan huruf hijaiyah yang 28 selain mim dan ba, maka namanya ijhar syafawi. Itu hukum dari mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah. Yang pertama idgham syafawi ya. Contohnya ya, itu ada contoh di dalam kolom. Bismillahirrahmanirrahim. At'amahum min ju'. Nah, itu mim sukun bertemu dengan huruf mim ya. At'amahum ya, itu yang menjadi contoh. Hum mim sukun bertemu dengan huruf mim, itu namanya idgham syafawi. Cara membacanya dimasukkan dan didengungkan. At'amahum min ju'. At'amahum min ju'. Nah, itu idgham syafawi, mim mati bertemu dengan huruf mim ya. Contoh kedua, walakum ma kasabtum, walakum ma kasabtum, itu idgham syafawi, mim sukun bertemu dengan huruf mim. Yang ketiga, wa ma lahum min nasirin, wa ma lahum, idgham syafawi ya, idgham dimasukkan ya beserta dengung. Faminhum man amana, faminhum man amana. Jadi diidghamkan mim yang mati langsung kita ke huruf mim, namun disertai dengan mendengung. Wa minhum
man amana wa minhum man kafar wa minhum man kafar. Nah, ini tajwid apa ikhfa namanya, man kafar wa minhum itu idgham syafawi, man kafar itu ikhfa ya. Min amrikum mirfaq, min amrikum mirfaqa, min amrikum mirfaqa. Kum diidghamkan, artinya anggap mim yang pertama tidak ada, mim yang keduanya ada siddahnya. Nah, itu idgham syafawi. Langsung ke mim yang kedua namun disertai dengan dengung. Min amrikum mirfaqa. Itu semua contoh idgham syafawi ya, yang menjadi contoh hum ya. Yang pertama itu mim sukun bertemu dengan huruf mim. Nah, yang kedua huruf hukum dari mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah. Yang kedua adalah izhar syafawi. Huruf izhar syafawi selain mim dan ba. Selain mim dan ba. Apabila mim sukun bertemu huruf hijaiyah selain mim dan ba, maka itu namanya izhar syafawi. Mana contohnya? Itu contohnya di bawah, falahum ajrun, falahum ajrun. Jadi tidak falahum ajrun, tidak ya. Ini namanya izhar syafawi. Falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi salah ketika kita membaca misalnya walahum ajrun ghairu mamnun, atau yang kedua alam tarokai, salah ya, karena itu izhar syafawi. Izhar itu bacanya jelas ya, alam tarokai ya, alam tarokai fa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jadi alam ya, alam jelas itu izhar. Alam tara kaifa ya, alam izhar syafawi. Contoh selanjutnya aliyahum siyab, aliyahum siyab. Jadi tidak aliyahum siyab, tidak ya. Jadi intinya selain huruf mim dan ba, apabila mim mati bertemu dengan huruf selain mim dan ba, maka cara membacanya diizharkan, dijelaskan. Namanya izhar syafawi. Dzalikum khairul lakum, dzalikum khairul lakum, annahum ila rabbihim. Itu contoh izhar syafawi. Lakum dinukum waliyadin. Jadi tidak lakum di, tidak ya. Jadi arti dari izhar yaitu jelas sebagaimana tulisannya. Lakum dinukum waliyadin. Itu semua yang ada di kolom yang kedua ini contoh huruf izhar syafawi. Selanjutnya contoh ikhfa syafawi ya. Ikhfa itu samar ya, mendengung. Tarmihim bihijarah, tarmihim bihijarah. Mim mati bertemu dengan huruf ba, itu namanya ikhfa syafawi. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya disamarkan beserta dengung. Contohnya
tarmihim bihijarah inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Contoh ketiga, naba'ahum bil haqq. Contoh keempat, bainahum bil qist. Kelima, fahkum bainahum bainahum. Nah, jadi ada perbedaan ya. Ada perbedaan antara idgham syafawi, idhar syafawi dan ikhfa syafawi ya. Falahum ajrun itu izhar syafawi. Contoh yang terakhir ikhfa syafawi, fa asbahtum bi ni'mati fa asbahtum bi ni'mati. Itu namanya ikhfa syafawi yang disamarkan beserta dengung. Kenapa disebut samar? Karena baknya samar, mimnya samar ya. Tarmihim bihijarah inna rabbahum bihim naba'ahum bil haqq bainahum bil qist fahkum bainahum fa asbahtum bi ni'mati. Itu skema dari penjelasan yang minggu yang lalu ya. Mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah yang 28, hukumnya menjadi 3 bagian, idgham syafawi, idhar syafawi, ikhfa syafawi. Sedikit ya, kita lanjutkan halaman 27. Itu hukum nun tasydid dan mim tasydid. Ya, itu namanya bisa disebut syiddah atau tasydid ya. Syiddah atau tasydid. Nah, maksudnya apabila nun dan mim ini ditasydid maka hukumnya gunnah ya. Gunnah. Huruf hijaiyah yang 28 apabila bertemu dengan nun dan mim ini dan nun dan mim ini disyiddah maka namanya gunnah. Nun dan tasydid, mim dan tasydid namanya gunnah. Beda lagi dengan selain nun dan mim, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, dal, ro, zai, sin, shin, shod, dot, to, zo, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, nun bukan, mim dan nun bukan ya, wawu, ha, lam alif, hamzah, iya. Apabila disyiddah semuanya selain nun dan mim namanya musyaddad ya, namanya musyaddad. Kalau nun dan mim disyiddah namanya gunnah, kalau selain nun dan mim namanya musyaddad. Nah, berarti ada 2 ya, hukum nun tasydid dan mim tasydid, yaitu namanya gunnah apabila huruf hijaiyah selain nun dan mim ditasydid atau disyiddah maka namanya musyaddad ya. Apa? Musyaddad. Nah, ini gunnah yang pertama. Apabila terdapat mim bertasydid dan nun bertasydid maka hukum bacaannya disebut gunnah ya. Adapun cara membacanya harus dibaca dengan berdengung panjang ya. Contohnya tuh ya di bawah. Contoh amma ya, ain mim ditasydid, itu mimnya ditasydid, kedua mimnya ditasydid, ketiga nunnya ditasydid, itu namanya gunnah. Contoh harus dibaca amma ya dengan mendengung. Jadi cara membacanya amma yatasaalun amma berdengung panjang ya. Mimma ya, boleh 1 alif 2 harokat, boleh 2 alif 4 harokat. Artinya amma
mimma inna a'tainakal kautsar. Nah, itu namanya gunnah. Ingat, apabila nun dan mim ditasydid, maka itu namanya gunnah. Kita maksudnya supaya harus kita tahu itu, maka namanya gunnah itu cara membacanya itu berdengung panjang. Jadi tidak amma yatasadun mimma inna, tidak inna a'tainakal kautsar. Jadi harus berdengung dan panjang. Inna boleh 2 alif 4 harokat. Inna a'tainakal kautsar. Ini contoh di bawah ya, contoh-contoh lain. Wa ra'atuhu ammalatal aqab. Nah, kedua, inna a'tainakal kautsar. Ketiga, qul ya, itu lamnya lam fi'il. Qul a'u matabi'i ya, kalau hukum tajwidnya. Qul lam fi'il, a'u matabi'i, lu bi rabb. Nah, ini selain mim dan nun, ini ba ditasydid, ini namanya musyaddad. Alif misal ditasydid namanya musyaddad, ba ditasydid namanya musyaddad ya. Artinya selain mim dan nun itu namanya musyaddad. Qul a'udzu bi rabb, itu namanya musyaddad. Qul a'udzu bi rabbin nas, itu ide gunnah. Qul a'udzu bi rabbin nas, bi rabb musyaddad, bin nas gunnah ya, bin gunnah, nas mad alif disukun. Contoh selanjutnya, fi jannatin aliyah, fi jannatin aliyah, fi jannatin, ini namanya izhar. Tanwin bertemu dengan huruf ain namanya izhar. Izhar halaq. Fi jannatin aliyah, al jannah, inna lamma al khannas. Nah, itu gunnah. Ingatnya, selain nun dan mim namanya musyaddad, nun dan mim ditasydid namanya gunnah. Cara membaca gunnah yaitu berdengung panjang. Amma yatasaalun. Sering dilihat ya, kita praktekkan ya. Jawab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kira-kira paham? Ya, nun dan mim bertasydid namanya gunnah. Cara membacanya berdengung panjang. Shadaqallahul azim.